Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yeri Channel. Bagaimana kabar anda semua, seluruh pemirsa di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan anda sehat-sehat semua dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat informasi baru pagi tadi, rilis dari kasus persetubuhan ABG di Polres Tulungagung. Jadi kita ceritakan, kita beritakan berita di balik berita dan kita ulasan berita persetubuhan di Tulungagung. Ada seorang pemuda setubuhi pacarnya yang masih ABG di atap masjid. Modusnya dirayu begadang. Jadi di Tulungagung ada kejadian seorang ABG mempersetubuhi pacarnya di atas atap masjid dengan modus kita begadang, dirayu dengan cara begadang. Ini saya rilis dari viva.id Tulungagung. Aksi pria berinisial MDS 24 tahun ini benar-benar bejat. Pria ini tega merayu kekasihnya yang masih ABG, sebut saja Bunga. Kasihan ya, karena masih umur 14 tahun, jadi inisialnya tidak dibuka, kita sebut aja Bunga ya. Bersetubuh di atas sebuah masjid. Jadi dia MDS ini pacaran bersetubuh di atas atap masjid di Kelurahan Panggung Rejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi kejadian di Jawa Timur ya saudara. Jadi kalau di sini kita nilai banyak anak-anak muda kita ini yang dibilang kurang pendidikan boleh, dibilang kurang dasar agama boleh. Coba saudara sekalian analisa. Sudahlah dia bersetubuh dengan ABG, dengan anak di bawah umur 14 tahun di atas atap masjid. Jadi imbas dari aksi mesum MDS ini malah masuk bui dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kita pikir-pikir, setiap daerah ada aja yang begini, setiap daerah ada aja yang memperkosa, di setiap daerah ada yang memperkosa, tidak tua, tidak muda. Apakah yang kurang oleh warga kita yang salah ajaran begini? Apakah pendidikan moral, apakah operasi mental yang digalangkan oleh pemerintah tidak jalan? Itu kita tidak tahu ya. Terus info dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tulungagung, Ajun Komisaris Polisi Gondam Prianggondani menjelaskan kasus persetubuhan dengan korban ABG itu diusut berdasarkan laporan ayahnya. Berdasarkan laporan ayahnya ke pihak kepolisian, polisi lantas menyelidiki dan menyidik kasus itu. MDS akhirnya ditangkap. Berdasarkan pengakuan pelaku, MDS ternyata melakukan aksi bejatnya terhadap korban sudah 2 kali. Jadi dia melakukan pemerkosaan ini, MDS, terhadap korban Bunga telah 2 kali, yakni pada Minggu 6 Agustus 2023, pekan berikutnya, selang 1 minggu ya, pekan berikutnya 13 Agustus 2023. Jadi dalam waktu seminggu si inisial Bunga ini disetubuhi 2 kali. Tanggal 6 Agustus 1, tanggal 13 Agustus 1. Persetubuhan tersebut terjadi di atap masjid.
Ya Allah, persetubuhan dilakukan di atap masjid. Sudah bisa Anda bayangkan itu bagaimana prosesnya. Persetubuhan tersebut terjadi di atap masjid, kata Gondam, di markas Polres Tulung Agung Selasa 15 Agustus. Jadi masih berita hangat ya. Jadi polisi mendapat laporan tanggal 15 Agustus 2023. Dia menjelaskan tersangka dan korban punya hubungan asmara sejak Desember 22. Jadi antara MDS dan Bunga sudah mempunyai hubungan asmara semenjak Desember tahun 2022. Awalnya sejoli itu jalin hubungan dengan cara wajar, tapi belakangan berani berhubungan intim. Pada tanggal 13 Agustus 2023, tersangka mengajak korban untuk begadang. Korban kemudian datang sekira pukul 1 WIB bersama kakaknya. Di sini kalau kita pikir orang tua dari Bunga ada salahnya juga. Bagaimana salahnya? Jam 1 malam anak gadis umur 14 tahun bisa keluar rumah, berarti kelalaian oleh orang tua Bunga. Kalau kita sebagai orang tua yang ketat mengontrol anak gadis jam 1 malam masih keluar rumah, itu tidak ada izin. Kalau saya pribadi ya, anak sebelum maghrib udah masuk rumah semua. Tidak ada yang keluar lagi lewat maghrib. Tugasnya di rumah, sholat maghrib, makan malam, belajar sampai jam 10 atau sampai jam 9, habis itu tidur, besok sekolah. Tidak ada anak itu begadang sampai keluar malam sampai jam 1. Sebabnya sia-sia banget kita sebagai orang tua. Kalau di sini saya pribadi agak menyalahkan orang tua. Jam 1 malam anak kok masih bisa keluar. Gadis muda ABG umur 14 tahun. Kalau kita pikir-pikir bagaimana cara mendidik anak yang benar, jadi kebanyakan orang tua kita ini ada yang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk untuk mendidik anak. Asal kebanyakan sekarang ini asal dikasih makan udah, yang si bapak atau si ibu, tidak semua ya, sebagian dari warga kita, bapaknya sibuk dengan kegiatan dia, sibuk dengan hobi dia, ibunya sibuk dengan kerjaan dia, sibuk dengan hobi dia, anak dikasih makan. Jadi menurut orang tua kita di Indonesia, sebagian ya, tidak semua, sebagian kecil, anak itu dikasih makan udah selesai tanggung jawab orang tua. Tapi yang sebetulnya tugas orang tua itu bukan sekedar mengasih makan. Kalau sekedar mengasih makan, maaf sekali, ayam aja bisa kok mengais-ngais untuk makan anaknya, sekedar ngasih makan. Tetapi kita manusia, anak itu harus dididik akhlaknya, sopan santunnya, dasar agamanya, bukan sekedar memberi makan. Kalau sekedar memberi makan saja, ya nanti anak kita salah didikan. Jadi saya anjurkan kepada warga-warga atau rakyat-rakyat Indonesia, mendidik anak itu mulai dari dia bayi sampai dia dewasa, sampai dia udah berumah tangga, itu 100% masih tanggung jawab orang tua. Jadi didiklah anak itu dengan sempurna, didiklah anak itu dengan akhlak, didiklah anak itu dengan agama, dan berikan fondasi-fondasi agama ke mereka. Jangan bapaknya dari pagi sampai sore bekerja untuk memberi makan, setelah dikasih makan anak biarkan apa keputusan anak, apakah tindakan anak. Tidak boleh begitu. Kita harus mengontrol anak itu 1 kali 24 jam harus kita kontrol. Masalahnya apa? Kita berharap nanti anak kita hidupnya harus lebih
segar, lebih enak daripada kita, dan isi otaknya, pemikirannya harus lebih harus lebih penuh daripada kita. Jadi jangan sekedar mengasih makan anak besar, tapi besarnya jadi apa? Besarnya jadi nakal, jadi kalau anak perempuan jadi perempuan nakal, kalau laki-laki jadi preman. Apakah itu yang kita inginkan? Kalau kita pikir-pikir, kalau itu yang kita inginkan, lebih baik kita ditunda dulu untuk punya anak kalau kita belum sanggup untuk mendidik anak. Kalau untuk memberi makan, saya rasa semua orang sekedar makan sesuai kemampuan bisa. Tapi yang berat itu dalam punya anak adalah mendidiknya. Jadi dalam kasus Bunga tadi, saya sedikit maaf ya, bapaknya, orang tuanya Bunga, saya menyalahkan bapak karena bapak jam 1 malam anak masih di luar rumah, umur 14 tahun, seorang gadis. Jadi saya harap seluruh pemirsa di Indonesia, tolonglah perhatikan anak-anak Anda biar jadi anak yang soleh dan biar jadi anak yang berguna. Terus kita sendiri sebagai orang tua yang beruntung, contohnya di hari tua kita udah sakit-sakitan, udah nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Anak kalau terdidik jadi anak soleh, anak kalau yang mapan kita didik dari kecil, yang beruntung kita juga. Kenapa? Dialah yang memelihara kita di hari tua. Itu pesan saya kepada warga-warga negara Indonesia, pemirsa sekalian, supaya perhatikanlah untuk mendidik anak ini. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di Yeri Channel. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh pemirsa se-Indonesia.